Bahkan para dokter pun yang ada di garda yang menangani klien, tahu data, juga nggak tahu ini kapan selesai. Apalagi masyarakat ya. Semua ingat lagi bahwa sehat itu tidak melulu fisik, tidak melulu juga tidak tertular atau mencegah COVID-19 secara fisik, tetapi juga bisa mengimprove mental health supaya semuanya tetap stabil. Awareness ini yang perlu dimunculkan. Umum juga dialami stres. Nah, ketika bicara stres, level kontinum stres seseorang tuh berbeda, Dok. Jadi, ketika muncul konflik, ada tantangan stres ini bisa mengarah ke eustress atau distress. Distress ya pasti akan kecenderungan jadi entah arahnya akan bisa jadi depresi gitu ya. Kalau parah, ya. Betul, kalau kita tidak menemukan cara untuk mengatasi permasalahan. Padahal sebenarnya kan stres itu adalah sesuatu yang kita akan hadapi, bahkan kita butuhkan ya untuk bisa melatih diri kita. Yang pertama itu masalah stres. Stres ya. Masalah stres antara kecemasan dan fobia ini agak-agak similar ya. Jadi kemudian cemas atau fobia. Terus konflik rumah tangga. Konflik keluarga termasuk juga ada sempat disinggung masalah kekerasan pada anak. Kekerasan gitu ya. Terus yang apa tadi? Itu mungkin ya. Udah 5 belum? Baru 4. Baru 4. Yang saya pernah terima, satu lagi masalah umum. Ya, Mektisan, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara. Jadi, kita akan kembali di Oke Dok, sebuah acara diskusi tentang dunia kesehatan dan kedokteran yang selalu dihadiri oleh narasumber-narasumber atau bintang tamu saya yang energik, passionate, dan inspiratif. Tetap di sini hanya di Oke Dok. Ya, jadi Mektisan tetap bersama saya di Mek TV. Tanpa terasa kita sudah melalui banyak episode dan kali ini adalah episode yang ke-26. Dan ternyata banyak sekali dari Mektisan yang ingin menanyakan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Topiknya apa? Kita akan membahas seputaran mental health awareness lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyak menampilkan para dokter, kali ini sangat spesial saat kita akan membahas tentang apakah saat-saat pandemi ini banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang mendatangkan permasalahan stres dan gangguan psikologis. Kali ini kita akan mengundang narasumber saya yang luar biasa. Saya sudah sekian lama bertemu dengan beliau di berbagai acara, di berbagai bentuk kegiatan yang tidak kita duga pastinya akan menjadi menarik. Dan saat ini saya undang beliau, saya sudah menganggap seperti adik saya sendiri. Ya, yang hadir hari ini adalah my sister Komang Rahayu Indrawati, sarjana psikologi, seorang magister psikologi dan seorang psikolog. Dan hari ini beliau sudah hadir, ya, my sis Rahayu. Halo Kakanda. Iya, ketemu lagi ya. Udah lama sebenarnya nggak ketemu, tetapi sengaja saya undang untuk membahas topik ini karena apa yang biasanya beliau sampaikan ini selalu menarik. Ada saja insight-insight yang membuat kita akan menjadi lebih
lebih terbuka wawasan kita untuk mempelajari sisi-sisi psikologis dari dunia kesehatan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kembali lagi masalah kesehatan jiwa, mental health yang berkaitan dari sudut pandang sisi psikologi untuk melengkapi bahasan-bahasan kita sebelumnya, karena ternyata pandemi belum selesai dan ini menyisakan banyak hal yang berkaitan dengan sisi psikologisnya. So, karena itu kita akan berdiskusi tentang topik ini. Dan Magtison, ini semua karena pertanyaan-pertanyaan dari para Magtison juga. Oke? Nah, my sis Rahayu. Ya, gimana, Dok? Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, ini aku Ya. buka. Boleh, karena ya, kita demam. sudah cukup berjarak dan protokol protapnya protokol kesehatan sudah kita terapkan hari ini. Semoga buka masker masih menarik ya ke Anda ya. Oke, kabar Yang hari penting pertama adalah sehat. Good. Sehat ya. Oke, fine. Dan Great. sibuk apa nih? Sibuk menjalani hari-hari tengah pandemi, Iya. tetap beraktivitas. Ya, kampus. Kampus ya. Kemarin Praktek. nguji ya. Ya. Tapi online. Betul. Masih Betul. online. Masih ya. online, masih online. Karena the best choice to do saat ini adalah online ya. Betul, Ya. betul. By luring semuanya. Ya. Tapi memang nanti kita akan bahas banyak pertanyaan dari para Magtison yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan jiwa dan psikologis terutama. Tapi kalau sebelumnya kita ingin lihat nih, sesudah sekian lama pandemi jalan sampai hari ini belum juga tuntas, apa yang ditemukan dari sudut pandang ilmu psikologi saat ini? Iya, ternyata dong, kalau lihat dari banyak pengalaman, kebetulan kami di Asosiasi Psikologi ini kan juga melakukan kegiatan layanan ya. Yeah. Jadi kita, nama layanannya Sehat Sejiwa, Sehat yeah. Jiwa bersama melayani ke seluruh Indonesia. Jadi banyak Jadi asosiasinya ini asosiasi bekerja sama dengan kantor kepresidenan, itu kita membuat layanan hotline, jadi bentuknya e-counseling dong. Ini asosiasi nasional ya? Ya, nasional. Ya. Dan Psikolosko di Bali juga ikut. Jadi bisa saja yang nelpon saudara-saudara kita di Papua. Dan ketuanya adalah kebetulan My Sis Rahayu. Oh no, saya masih wakil ketua. Oh, wakil ketua. Yang mewakili organisasi lah paling enggak. ya. Sekaligus mewakili. Jadi Ya. mohon izin, semoga berkenan menyampaikan Oke, informasi ya, bahwa silakan. sebenarnya kebutuhan masyarakat tentang psikologi itu cukup besar. Jadi mungkin mereka berpikir kemana ya saya bisa ngobrol dan menyampaikan masalahnya. Ya, terutama saat ini ya. Betul. Dan masalahnya tidak hanya orang yang terdampak langsung ya dengan COVID-nya begitu, tapi social support-nya, masyarakat dengan berbagai tekanan ekonomi, sosial, pendidikan, semua isu itu udah kayak apa ya, udah Numpuk aja ya, numpuk akumulatif, dan menjadi kompleks. Dan karena tidak ada kepastian akhirnya, Iya, jadi ya betul. semakin akumulatif. Itu yang menarik, karena kadang-kadang orang mau berkorban sesuatu, nahan-nahanin diri Betul. untuk sesuatu yang sudah jelas akhirnya kapan. Ya. Dan ini kan akhirnya belum jelas. Pasti. Bahkan para dokter pun yang ada di garda yang menangani klien, tahu data, juga nggak tahu ini kapan selesai. Apalagi masyarakat ya. Dan masyarakat kelihatannya juga istilahnya ada boiling point atau istilahnya masa tahannya dia untuk bisa bersabar. Betul. Dan itu yang sering jadi masalah ya. Iya, dan makanya jadi PR sekarang ternyata ketahanan diri nggak bicara fisik ya, tapi bicara secara mental gitu. Betul. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, kemudian mencari cara untuk bisa mengatasi permasalahan dan tekanan yang kita rasakan. Lebih kalau istilah psikologi kita bilangnya resilient lah gitu. Bagaimana kita bisa resilient, tangguh gitu ya, Dok. Terus aku agak bingung manggilnya Dok atau Kakanda. Iya, begitu Kakanda ya. boleh lah. Ya. Beli boleh lah. Beli ya. Jadi di mana setiap individu tuh memang harus membangun kemampuan ini. Ya. Mau dari anak-anak dia tetap happy walaupun nggak ketemu teman-temannya di sekolah belajar. Nah, itu menarik. Dimana parent juga happy melalui hari mendampingi anak BDR. Terus harus membagi perhatian dengan pekerjaan kalau yang memang masih bekerja ya. Jadi kompleks. Tapi bisa nggak disebut dimension mungkin beberapa kasus yang muncul gara-gara hal tadi itu? Langsung aja. Jadi yang paling krusial itu ada beberapa poin. Karena apa? Karena situasinya WFH. Isu higienitas, safety itu adalah isu yang juga paling mendasar. Namun ternyata semakin dilihat permasalahan ke belakangnya adalah kembali lagi ke aspek well-beingness individu itu benar-benar tergoncang gitu dengan kondisi pandemi ini. Tidak mudah buat mereka
mencari sumber-sumber kebahagiaan yang bisa jadi booster gitu untuk untuk mereka melalui hari-hari karena begitu banyak tekanan. Jadi kembali lagi bahwa berpulang kepada kemampuan individu itu untuk mengelola bagaimana emosinya, bagaimana pikirannya, sehingga dia mencapai yang namanya keseimbangan, balancing, yang ke arah ke well-being. Ya, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuat dirinya tetap bisa well-being untuk segenap kesehatan ya, baik itu fisik, psikis, emosional, bahkan sosial. Apalagi ketika berbicara tentang manusia ini bukan benda mati, tetapi dia adalah benda sosial yang interaksi adalah salah satu bentuk yang membuat mereka happy sebenarnya. Dan interaksi yang berbatas ini akan menjadi masalah, terutama itu misalnya di awal-awal mungkin nggak sekolah nih, di rumah aja nih, study from home, orang tua juga work from home, ya udah nggak bisa lagi dong. Ya, terutama yang work from home. Tapi study from home akhirnya kan ditahan-tahanin karena sistem yang memang tidak bisa membuka diri untuk sekolah, datang ke sekolah, sekolahnya ngelarang, sekolah masih sepi. Tetapi lama-kelamaan kan memang udah bosan sekali. Di mana sebenarnya menyikapi kebosanan atau ketika ada yang menyampaikan ini sebagai bentuk konflik. Ada yang protes, misalnya ada tawaran untuk apakah kita akan membuka layanan untuk sekolah lagi offline. Orang tua udah pada ribut. Sebagian. Nah, ketika udah rame ya. Udah rame. Bahkan di antara para orang tua bisa konflik orang tua ya. Ada yang mau tetap di rumah, ada yang ternyata harus udah offline, nggak bisa lagi. Nah ini berbagai konflik ini sebenarnya solusinya apa? Baik, kalau kita bicara solusinya apa, mungkin kita bicara dalam konteks jadi yang luas sekali ya, jadi makro gitu, karena ini multidimensi yang harus berpartisipasi untuk sama-sama mengawal supaya proses transisi new normal ini benar-benar berjalan baik. Namun yang tadi dokter sampaikan, bagaimana ya caranya supaya kebosanan itu teratasi, sama-sama mengetahui bahwa pandemi ini dialami oleh siapa saja, nggak peduli kaya miskin, nggak peduli depositonya banyak atau nggak peduli rumahnya berapa gitu, everybody is merasakan dampaknya. Betul. Jadi yang mungkin yang sekarang Dr. Oke lakukan dan kita lakukan bersama teman-teman di McTV ini ya, McTisan adalah upaya kita membangun awareness bahwa challenge ini tantangan ini dihadapi oleh semua. Everybody. Semua orang. Jadi kita tidak sendiri. Kemudian kalau kita mau bereaksi berlebihan, kita juga perlu punya kontrol diri yang baik, mawas diri gitu ya, bahwa saat ini nih kalau saya boleh mengutip salah satu konsep di psikologi positif dok, bahwa tetap bersyukur itu tuh menjadi hal yang juga bisa menguatkan, membangun kepekaan seperti yang Dr. Oke dan teman-teman lakukan di sini, kan kita sharing untuk kita lebih aware sebenarnya apa yang menjadi permasalahan kehidupan kita dalam situasi saat ini, begitu dok. Jadi ya, menarik sekali, kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa raising awareness, membuat awareness ini tidak cuma sekedar muncul pada 1, 2, 3 orang, tetapi kalau bisa ada penyakit menular yang bagus, awareness ini bisa ditularkan. Awareness itu adalah sesuatu yang harus ditularkan kemana-mana untuk saat ini ya. Dan saya setuju sekali juga ketika berbicara, ini semuanya nggak melulu tentang siapa yang sanggup mungkin memiliki uang lebih banyak, bisa berarti mereka memiliki solusi yang lebih baik. Tidak, ternyata. Siapapun. Dan spektrumnya juga banyak ya, spektrum dari permasalahan psikologisnya banyak. Jadi ini yang menarik kemudian McTisan, karena itu nanti kita akan lihat dari topik ini bagaimana kita bisa membuat sebuah awareness terhadap permasalahan mental health yang kemarin mungkin sudah sempat kita bahas dengan beberapa dokter ahli penyakit jiwa atau psikiater. Kali ini akan dilengkapi dari sisi psikologisnya juga untuk dibahas, karena memang ternyata apalagi di dunia ini sudah sekian lama ini, rupanya di beberapa belahan dunia bulan Mei ini bulannya mental health awareness. Ya, walaupun di Indonesia bulan Oktober kalau nggak salah ya, tapi di Amerika misalnya dan beberapa negara Eropa ternyata sudah mention hal-hal yang mengingatkan melakukan awareness bahwa kita perlu loh untuk bisa membuat semua ingat lagi bahwa sehat itu tidak melulu fisik, tidak melulu juga tidak tertular atau mencegah COVID-19 secara fisik, tetapi juga bisa mengimprove mental health supaya semuanya tetap stabil. Awareness ini yang perlu dimunculkan. So, topik kali ini juga kita dalam rangka untuk bisa membuat awareness ini bisa lagi dimunculkan. Dan My Sis Rahayu, jadi ada beberapa pertanyaan rupanya yang sudah
menanti ya. Jadi tadi prolognya kita buka untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira dari kemarin sudah ingin ditanyakan oleh para Maktician untuk kita diskusikan. Hari ini mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat para Maktician. Jadi sudah siap? Kita coba satu persatu membahasnya. Let's check it out. Oke, ini pertanyaan dari Maktician yang pertama. Oke dok, ini pertanyaan pertama. Dok, perubahan aktivitas saat pandemi kan juga biasanya berakibat pada anak nih, secara fisik dan juga psikologis. Tetapi sebenarnya kondisi masyarakat kita saat ini juga terganggu dok. Apakah ini benar? Nah ini konfirmatif sih sebenarnya kan sudah kita singgung dikit tadi. Silakan. Ya memang. Jadi maksudnya nggak cuma anak-anak ya, orang dewasa yang mungkin lebih stabil kena juga. Betul. Faktanya ini terjadi di segala kelompok usia. Jadi generasi X, Y, Z, opa, oma, kakek, nenek juga mengalami tadi yang udah kita sebut juga ya dok ya. Segala lapisan sosial itu juga terdampak. Jadi ya kondisi psikologis terguncang ya, iya betul ya karena siapa sih yang menduga bahwa ada tantangan atau cobaan berkepanjangan seperti ini begitu ya, dan semua orang pasti nggak membuat rencana nih untuk hal-hal yang begini ya dok, ini first major kalau bicara kontrak gitu. Sangat. Ya kita nggak berbicara tentang kejadian bencana seperti gunung meletus erupsi, yang cuma beberapa hari atau misalnya gempa bumi yang cuma sekian detik walaupun ada perlu recovery-nya, tetapi ini kita masih berhadapan dengan sesuatu yang itu balik lagi nggak tahu kapan berhentinya, kadang-kadang lelah untuk menunggu kapan, bahkan sebagian udah berpikir ayo let's get it back to normal again, true normal, we are fight for true normal katanya. Aduh kita harus segera normal, ntar dulu normalnya yang bagaimana kalau ternyata virusnya masih ada begitu ya. Dan ini ada reality dan balik lagi tadi sudah disampaikan sama Ibu Rahayu, my sis Rahayu bahwa semuanya kena, nggak peduli lapisan masyarakat yang mana juga bisa kena ya, dan sampai kapan, seberapa besarnya. Jadi maksudnya adalah ayo mari kita juga bisa, kalau kita ternyata bisa dalam kondisi yang lebih stabil, kita bantulah yang lain. Kalau ada yang bisa dibantu, kita bisa bantu. Just giving hand for anybody. Kadang-kadang memberikan itu juga memberi manfaat ya. Ada kebahagiaan tertentu ya. Pasti menyentuh sisi empati kita ya. Jadi itu yang perlu kita bangun juga gitu. Kadang-kadang misalnya contohnya tadi ya, melihat di jalan ada, mohon maaf nih tukang parkir yang sepertinya mukanya kusut begitu ya. Ketika bekerja juga setengah hati, ya kita kasih lebih lah, dibulatkan begitu, tiba-tiba senyum lagi. Kadang dia langsung gembira, kita juga senang. Rasanya apa yang kita berikan walau kecil kok bisa seperti air segar di gurun, gitu ya. Nah, oke, menarik sekali. Pertanyaan pertama ini kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Oke dok, nah kita kepingin bertanya ini, masalah psikologis apa sebenarnya yang saat ini banyak muncul di masyarakat terutama sampai detik ini ketika pandemi masih ada. Dan kalau bisa kita sebagai orang awam, punya tetangga dan lain-lain, gejala apa yang bisa kita nilai bahwa seseorang itu udah ada masalah secara psikologisnya? Ini nice question. Pertanyaannya menarik sekali karena memang kalau kita bicara permasalahan psikologis pada level individu itu unik-unik ya dok ya. Kalau secara umum kita pasti mengidentifikasi ketika pandemi masyarakat umum mengalami fear to connect. Karena memang kita harus distant. Ya, itu sampai memunculkan ketakutan pada Tapi saya nggak takut loh berhubungan dengan dokter. Oke, baiklah. Jadi maksud saya fear to connect karena ada kecemasan. Tadi isu kesehatan, isu higienitas. Kemudian selain bicara kecemasan terkait dengan isu-isu kesehatan, isu COVID yang umum juga dialami stres. Nah, ketika bicara stres, level kontinum stres seseorang tuh berbeda dok. Jadi ketika muncul konflik, ada tantangan stres ini bisa mengarah ke eustress atau distress. Distress ya pasti akan kecenderungan jadi entah arahnya akan bisa jadi depresi gitu ya. Kalau kalau kita tidak menemukan cara untuk mengatasi permasalahan. Copingnya tuh bagaimana ya? Mau berlama-lama di emosi gitu ya, mengumpat pandemi atau mengumpat situasi yang kita hadapi atau kita mencoba saya harus bangun nih gitu ya, saya harus
melakukan sesuatu yang memang akan berdampak baik, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga menular ke lingkungan sekitar kita. Tapi tetap menjaga protap ya, seperti yang tadi. Artinya kalau dilihat sesungguhnya ketika kejadian pertama muncul, ada virus corona menular, harus jaga jarak, orang udah langsung muncul stres ya. Dan kemudian beragam, kemudian responnya. Kemudian ada yang stay di stres itu, nanti berlanjut jadi apa? Apakah dia jadi bisa tercoping dengan baik, jadi eustress namanya? Jadi back to normal lagi kan begitu ya? Jadi dia mengarah ke hal yang positif. Ya, yang positif, betul ya, konstruktif. Atau malah dia akan stay there, becoming worse, tambah doing nothing, berharap semuanya selesai segera begitu ya. Mujizat yang datang gitu. Dan itu yang akan tambah lama ya, menjadi masalah. Padahal sebenarnya kan stres itu adalah sesuatu yang kita akan hadapi, bahkan kita butuhkan ya untuk bisa melatih diri kita. Saya jadi keinget tadi waktu sempat ngobrol sama Dokter Oke, di tengah cobaan ya, di tengah permasalahan yang begitu hebat, tetapi kita masih bisa melihat ini ada hikmah. Bahkan tadi Dokter Oke bahkan bisa ada humor loh di peristiwa itu yang bisa kita itu di belakang layar di belakang layar ya, konfidensial ya maksudnya, tapi itu adalah sebenarnya salah satu cara Dok. Bahwa individu itu ketika dia bisa melihat, jadi merefleksi semua hal yang dia lalui dengan positif, dia bisa tersenyum, bukannya malah mengumpat dan marah-marah gitu ya dengan berbagai cobaan yang dilalui, maka itu jadi energi. Itu jadi jadi power gitu, jadi baterai gitu ya buat wow, saya ternyata sudah melalui yang berat sekali loh itu, terlalui dengan aman-aman, dengan lancar. Berarti ketika nanti saya menghadapi tantangan atau cobaan berikutnya, saya sudah belajar dari apa yang pernah saya lalui sebelumnya gitu. Itu jadi ya itulah imunitasnya meningkat. It is about our last mistake or our last problem is our best teacher. Good. Ya, betul, setuju. Betul ya. Jadi ketika kita sanggup belajar dari stres atau permasalahan yang ada dan kemudian mencari atau mendapatkan atau get involved dengan good solution, di situ akhirnya semua bisa terlewati, selesai menjadi makhluk yang produktif. Dan di era pandemi ini sebenarnya kita sering melihat banyak yang mengeluh, menyalahkan orang lain, tapi tidak melakukan apa-apa. Padahal ini sebenarnya momen untuk kreatif dan beradaptasi loh. Ya, jadi memang skill being flexible, gitu adaptif, ya? Flexible, dan kalau istilah adaptif ya. Betul, kita bilangnya agile. Kelincahan, agility. Ya. Jadi bagaimana individu itu lincah merespon tantangan. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks belajar, gimana kita bisa lincah gitu ya, bisa sregep mungkin bahasa kita ya dokter ya, untuk merespon, saya harus belajar cepat, saya harus tanggap gitu. Jadi tidak hanya menunggu disuapi, karena dengan situasi sekarang, kadang-kadang individu tuntut saya harus struggling sendiri. Kalau tidak tidak ada social support di sekeliling saya, siapa yang mikirin masalah kita gitu. Betul. Kemarin saya sempat berbicara tentang masalah begini, Dok, selama pandemi saya nggak bisa kerja, Dok. Kantor saya nggak mengundang saya untuk kerja lagi, saya tetap dirumahkan. Tetapi saya jadi ingat waktu dokter bilang kita harus kreatif, jangan-jangan it is the better time to change. Ya, melihat dari situasi yang belum tahu kapan. Dan ternyata memang yang bersangkutan akhirnya melakukan perubahan besar-besaran dalam hidupnya. Jadi melakukan kreatif untuk berjualan online. It's about time berarti ya. Dan ternyata apa yang dihasilkan jauh melebihi dari pekerjaan yang dia alami, sudah lakukan sebelum pandemi. Jadi sebenarnya ketika kita mungkin mau mencobanya, bisa jadi itu adalah pintu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Paling tidak salah satu stresnya adalah stres finansial teratasi. Padahal stres finansial ini adalah salah satu dari stres utama di zaman pandemi. Betul. Ya, begitu ya. Wow, menarik sekali. Oke, kita lihat pertanyaan yang ketiga, ini panjang sekali pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan saya bisa membacanya dengan baik. Oke, Dok. Nah, ini ada pembatasan sosial kan mengakibatkan interaksi menjadi terbatas. Kemudian pandemi ini yang lama bikin bosen, tidak bisa bersosialisasi, bikin cemas, terutama pada anak-anak muda yang suka pada kemana-mana ini. Dan banyak akhirnya anak muda nongkrong. Dan ternyata mereka sekarang nongkrongnya melawan protokol kesehatan. Seperti ada bentuk perlawanan. Apakah ini juga menandakan perlawanan seperti ini adalah sebenarnya petanda dari tekanan psikologis sebenarnya?
ini menarik Iya, karena kata kayak kuncinya rebel gitu ya. being rebel. Padahal awalnya sebenarnya masalah bosan. Iya, betul. Setiap individu itu punya cara untuk menjawab kebosanan sebenarnya, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak mematuhi aturan gitu ya. Kalau banyak tidak mematuhi aturan nanti tendensinya malah kita bicara juvenile delinquency, kriminalitas gitu ya. Jadi kata kuncinya hanya satu dari pertanyaan ini dari Mike Tyson, bahwa bosan itu ketika individu mengalami hal yang sifatnya repetitif, rutin, tidak ada variasi gitu ya. Sehingga inilah yang memancing orang jadi cepat bosan. Jadi dianggap monoton, nggak ada warna. The color is monochrome gitu ya. Hitam putih ya dok. Jadi ini itu melulu yang dilihat ya. Itu yang men-trigger remaja yang biasanya ketemu teman-teman banyak di sekolah, bisa jalan-jalan kemanapun yang mereka suka tanpa merasa terbatas. Nah ini yang membuat mereka jadi kayak harus, wah saya harus berbuat sesuatu. Dalam sisi jika boleh mengusulkan ya dok ya, bahwa kembali lagi atasi dulu sumber masalahnya. Kalau bosan itu tidak melulu dengan cara kita melanggar aturan. Jadi kenali bosannya, tahu apa yang kita pengen, yang kita mau, starting from hobbies misalnya. Saya suka masak, ya udah eksperimen. Terus anak-anak remaja sekarang kan luar biasa kreatif ya dok ya. Mereka punya banyak cara, saluran untuk mengatasi aktivitas yang menjemukan gitu. Jadi tuh kalau diupayakan saya rasa kebosanan yang teratasi tanpa kita perlu melanggar protokol kesehatan. Gitu. Ya, padahal sebenarnya memang sangat menarik ketika sekarang keran-keran untuk melakukan ekspresi sangat banyak pilihannya. Banyak sekali. Entah itu yang offline, entah itu yang online. Kalau online Anda bisa melakukan itu sangat bebas karena di situ tidak mungkin terjadi penularan secara online. Tapi ketika itu ditampilkan nanti bentuk-bentuk ekspresi untuk mendapatkan kegembiraan, upaya untuk mengatasi kejenuhan, dan itu dilakukan offline. Satu syaratnya, lakukan itu dengan protokol kesehatan. Tidak ada yang melarang, tidak ada saat ini yang juga selalu menyebutkan harus di rumah saja. Nggak ada lagi itu lagi. Banyak sekali dokter-dokter yang edukasi, melakukan edukasi ternyata dibalas dengan memangnya kita harus di rumah terus. Nggak ada lagi yang seperti itu. Tapi ingat kata kuncinya adalah protokol kesehatan yang 3M. Boleh, cuma bantu melihat juga ketika ada teman-temannya melakukan hal-hal yang ekspresif, involving others, entah itu hobi, olahraga, pastikan kalau ada yang memang di situ tidak menerapkan protokol kesehatan, para medicine lah yang ikut kemudian mengingatkan bahwa disitulah kita ikut berkontribusi kepada upaya untuk mengeliminasi si virus ini. Ketika itu semua orang melakukan nggak apa-apa kok, mau ada yang offline, mau ada yang online, tapi disambangi dengan garis tegas yang namanya protokol kesehatan. It will be better, dan itu juga akan bisa mengatasi berbagai macam kejenuhan tadi itu. Betul sekali. Oke. Wow, menarik sekali. Ini juga tambah menarik ini. Pertanyaan yang keempat. Halo dok, soalnya kalau di rumah saja kita itu seringkali memang sih mendapatkan informasi, tetapi informasinya seringkali bikin takut. Belum lagi juga kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah hoax. Ya. Dan kalau ini terus-terusan kita terima, gimana dok akibatnya? Ada nggak yang sampai stres hanya gara-gara membaca informasi yang membuat takut? Wah, seru ini. Ini remaja cerdas, remaja bijak. Biasanya kalau remaja cerdas, remaja bijak pasti tidak akan ditelan mentah-mentah dok. Berbagai informasi. Pasti. Dan sekarang kita tahu karakteristik remaja tuh sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, mereka punya rasa curiosity yang luar biasa. Kepo gitulah ya dok ya. Kepo, pengen tahu, banyak tanya. Dan akhirnya nanya. Betul. Dan ini salah satu bahwa keingintahuan remaja luar biasa. Dan itu tadi, mengkritisi penting gitu ya. Mengkritisi secara bijak, secara cermat, supaya nggak bosan dan nggak takut gitu selama WFH, selama di rumah. Mungkin kalau takut di awal-awal biasa kali ya. Gunung meletus semuanya takut. Dibilang ada banjir takut. Gempa semuanya menginformasikan kabar gempa bahkan dengan lebay. Kadang-kadang yang berlebihan gitu ya. Tapi ya itu biasa lah. Initial memang seperti itu. Tapi kita harus lihat bahwa waktu berjalan, time is running, dan kemudian kalau disebutkan kita akan ketemu sebenarnya fakta yang sesungguhnya seperti apa. Balik lagi, kalau kita berbicara tentang pandemi saat ini, COVID-19 yang menularnya lewat droplet.
di kerumunan, ketemu antara satu dengan orang lain, si virusnya nggak bisa terbang sendiri, dia bepergian dari orang. Jadi kalau kita bisa kemudian mencegah pertemuan dengan orang, kerumunan dengan menggunakan pembatasan masker dan juga rajin cuci tangan, kok rasanya aman-aman saja. Betul. Jika semuanya bisa melakukan itu. Dan kalaupun ada kabar yang menakutkan, mungkin lebih kepada yang meninggal. Ya, itu lagi baca kepada statistik. Saat ini di Indonesia 2-3% yang meninggal. Boleh diartikan itu banyak atau sedikit, ya tetap aja itu adalah reality dan kelihatannya di media tidak di Indonesia ya. Bukan kasus-kasus yang baru seperti di India. Di Indonesia tidak ada yang menampilkan foto orang yang sakit berat, kemudian dikubur, diaben secara berlebihan gitu, nggak ada. Semuanya just only informatif. Jadi memang pandai-pandai membaca berita dan kemudian mendiskusikannya mungkin dengan orang-orang yang juga cukup tepat kalau dirasa itu membuat seperti deg-degan, kok kayaknya ada rasa cemas, takut, jangan disimpan sendiri. Betul. Gitu Jadi ya, benar mental health professional ini sudah banyak ada di sekitar masyarakat ya. Jadi entah itu di puskesmas atau online tadi yang saya sebut ya Dok ya. Jadi bisa disebutin lagi yang online boleh ya. tadi ya. Jadi itu bisa ke hotline 119 extension 8. Itu adalah e-counseling layanan sejiwa, sehat jiwa dari para psikolog seluruh Indonesia. Jadi kami para psikolog ini menerima telepon secara online dan kita akan menanggapi, merespon 24 jam. Ada shiftnya. Ada shiftnya. Tapi yang malam itu kalau nggak salah terakhir itu jam 22. Jam 22 jadi ya. berganti. Seluruh Indonesia psikolognya standby. Jadi kita yang seperti tadi saya bilang Dok, kita bisa keterima dari Papua, dari saudara kita bisa di Aceh. Cross place ya. Bisa cross play. Jadi kita benar-benar juga memahami apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Jadi carilah kalau kita nggak berdaya sendiri itu Dok ya. Carilah bantuan. Bantuannya juga bijak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Mactison punya masalah, ya carilah ke seseorang yang memang bisa membantu memecahkan, mengurai permasalahan, bukan malah mengusutkan permasalahan. Jadi lambe turah, jadi netizen, jadi kita cari saluran untuk membantu kita mengatasi permasalahan dengan baik. Ya, itu Mactison. Jadi bagaimanapun apapun sebenarnya bukan cuma masalah, tetapi informasi. Kata kuncinya adalah memilah dan memilih. Memilah apakah deket memang beda satu huruf loh ya. Satu huruf loh ya. Apakah ini memang kita harus cari tahu benar salahnya, cari tahu kemudian tanyakan supaya kita bisa memilih, tanyakan ke orang tepat untuk memilih pilihannya dan kemudian merasa bahwa itu adalah kabar baik dan selanjutnya bisa disebarkan. Oke. Nah, ini yang ada menarik kemudian. Nah, lalu Dok, boleh ditanya nggak nih Dok? Kasus apa sih saat ini yang datang ke tempat konsultasi psikologi berkaitan dengan pandemi? Nah ini pertanyaannya kembali ya Dok ya, bahwa spektrum masalah masyarakat itu luas sekali. Ya, mungkin 5 besar deh kalau 5 ada. besar ya. Yang pertama itu masalah stres. Stres ya. Masalah stres, antara kecemasan dan fobia ini agak-agak similar Jadi kemudian cemas atau fobia. Terus konflik rumah tangga. Konflik keluarga termasuk juga ada sempat disinggung masalah kekerasan pada anak. Kekerasan, gitu ya. Terus yang apa tadi? Itu mungkin ya. Udah 5 belum? Baru 4. Baru 4. Yang saya pernah terima, satu lagi masalah umum, lebih pada kebosanan, terus karena itu masuk agak-agak general ya. General, jadi bermacam-macam. Yang paling besar itu adalah stres, fobia dan anxiety, kemudian ada masalah rumah tangga dan keluarga. Dan saat ini untuk mengatasinya dibandingkan dengan sebelum pandemi, karena kan nggak bisa lama-lama, juga berbatasan, orang juga takut kadang-kadang ketemu orang, bahkan ketemu profesional. Itu bagaimana kemungkinan untuk penyelesaian masalahnya? Iya, nah ini juga jadi tantangan sih. Saya rasa kalau teman-teman, rekan Bapak Ibu dokter yang di garda terdepan, dia langsung ketemu kasusnya. Sedangkan kalau kita secara psikologis, pertemuan pertama tuh nggak bisa langsung menyelesaikan, karena kita harus tahu dulu permasalahannya, kemudian siapa saja yang terkait dari permasalahan, lalu untuk kita kemudian bisa menentukan intervensi apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab kebutuhannya klien begitu ya. Ya memang tantangan yang harus kita lalui dan kita sampaikan kepada klien bahwa ini prosedur yang harus kita lalui, dan biasanya proses konseling atau konsultasi itu kita lakukan by appointment. Jadi nggak
siapa saja. Jadi itu Jadi dibatasi. nggak berkerumun ya, kalaupun betul, datang nggak betul. berkerumun. Jadi pendamping biasanya Ya. hanya 1 orang Oke. begitu, yang terkait juga dengan Ya. klien. Jadi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan Ya. bahwa kita menjaga betul selain kita membantu secara profesional, tapi kita juga pasti memberikan rasa aman ketika para klien atau masyarakat itu datang bertemu. Konsultasi online tetap bisa jalan. Online tetap jalan. Tetap jalan ya. Tapi memang pendekatan intervensi yang lebih spesifik Akhirnya terbatas. memang harus Ada tatap muka. dibedakan antara yang online dengan Betul, tatap muka. betul, So which one yang harus bisa mungkin masih dihadapi dengan online, mana yang harus offline, Kita tentu prefer dengan offline. Ya. dengan apa namanya persiapan khusus lagi ya. betul Oke. Itu menarik sekali. Jadi Meg Thiessen jangan ragu sebenarnya ketika punya masalah. Tadi kan disebutkan ada stres atau mungkin ada kecemasan, ada ketakutan terhadap subyek-subyek tertentu atau bayangan tertentu, ada masalah di keluarga. Datang saja, saat ini semua tetap bisa dilakukan pelayanan untuk melakukan upaya untuk mencari solusinya dengan berbagai pilihan tentu saja. Jadi tetap lakukan, jangan ditunda karena ini akan membawa permasalahan menjadi berlarut-larut. Nah, setuju ya? Oke. Nah, ini ada titipan pertanyaan juga bagus, ini menarik. Dok, di bulan ini ternyata saya melihat loh di media sosial banyak sekali selebritis di dunia luar sana, di Amerika misalnya, membuat kampanye mental health awareness. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya untuk konteks ini, karena ini kampanye, sebaiknya yang dikampanyekan itu apa sih saat ini? Kalau misalnya aku bisa bantu, kan aku bantu. Nah, ini luar biasa mulia ya dok Iya, ya, sudah ingin maksudnya berpartisipasi Iya, dengan ini sudah masuk kepada kampanye-kampanye involve ya, betul, ikut betul. memberdayakan ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di WHO sendiri Iya. juga memang jadi first line pitch-nya WHO menceritakan tentang bagaimana mental health awareness ini mulai didengung-dengungkan gitu ya, disampaikan. Ini contohnya ada Instagramnya Selena Gomez, Ariana Grande, semuanya berbicara tentang awareness. Kemudian ada Marsyanda di Indonesia, ini para artis-artis ikut juga rupanya ikut mengkampanyekannya ini. Ya, jadi kira-kira yang bisa dikontribusikan kampanye anggap untuk masyarakat luas apa ini? Kalau kita bicara konten, pertama adalah kita harus men-share konten-konten membangun kepekaan tentang kesehatan jiwa atau kesehatan mental ini dengan informasi yang positif. Pesannya harus positif. Contoh, ketika kita bikin message gitu ya, mungkin tidak hanya ketika bulan Mei ini aja ya dok, atau nanti di bulan Oktober, tapi sepanjang posting-posting yang kita lakukan di media sosial sebaiknya mulailah membawakan pesan yang positif. Contohnya appreciation untuk diri, apresiasi untuk diri sendiri, bagaimana menjalin komunikasi yang sehat. Anak kecil kan suka kita ajarin tuh dok, bilang tolong, terima kasih. Ingat, three magic words. Betul. Tolong, terima kasih. Say sorry. Sorry, maaf. Ya. Jadi bukan berarti kita sering mengumbar maaf jadi hilang maknanya, tidak. Tapi bagaimana kita mengajarkan hal-hal yang positif itu agar oh ya saya harus mulai nih. Jangan kadang kan posting di luar bulan Mei ataupun di luar Oktober ataupun kadang ya boleh-boleh aja lah. Pesan-pesannya juga apa ya? Curhat yang boleh curhat tapi dengan konten bahwa harus memberikan informasi yang insightful pada akhirnya. Tentang cinta tuh apa? Silahkan dielaborasi. Cintanya misalnya lebih mencintai diri sendiri supaya lebih lebih positif gitu ya. Hal-hal yang seperti itu mungkin sederhana tapi bisa dicerna gitu. Betul. Persis sekali, sangat menarik. Saya malah tadinya nggak terlalu berpikir tentang itu. Kelihatannya kalau kampanye itu harus ngumpulin orang, bikin program gitu ya. Padahal everybody can do it. Bahkan dengan menyampaikan something di media sosial, apalagi udah jelas tadi menyebutkan banyak loh dok, selebritis, berarti kan banyak mengakses mereka nih, berarti waktunya banyak terpakai untuk, kenapa tidak misalnya selebritis itu kan mungkin say something about the positive, kalimat-kalimat positif, di-share. Nah, dibagikan. Itu sudah salah satu bentuk campaign. Udah tuh. Belum lagi yang kedua, memang kita sendiri juga mengelaborasi hal-hal yang kira-kira bisa membentuk support buat orang. Karena apa sebenarnya? Giving something positively to anybody, itu sebenarnya kita tengah membangun katanya juga mentalitas kita menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan sehari-hari sumpah serapah, caci maki, mungkin menunjukkan emotikon-emotikon yang negatif, yang ternyata itu dikerjakan, dilakukan setiap hari, bisa kebayang ya.
hari-hari kita energinya ternyata habis dan juga berisi hal-hal yang sangat negatif. Betul. Merubah itu di saat ini, setelah melihat video ini, bahkan sesudah itu besok, lusa, seterusnya setiap hari itu akan membangun yang namanya tadi mental health awareness juga. Ya. Jadi kalau saya menangkap kampanye mental health ini lebih ke bagaimana kita love, sharing, and giving. Jadi mengkampanye love, sharing, and giving. Okay. Jadi bagaimana kita, karena pada dasarnya love, sharing, and giving itu bisa mentransfer banyak hal. Yeah. Jadi kalau kita mentransfer kasih sayang, membangun atmosfer yang positif gitu, penuh kasih, itu akan juga membuat kita jadi lebih harmonis dengan, yaitu salah satu cara untuk menjaga mental health. Sepakat loh. Barusan tadi siang saya membaca sebuah tulisan dari anak muda yang juga memasang tagar mental health awareness ini. Dia mengkampanyekan 2 kalimat atau 2 frase yang sangat menarik. Dok, saya mau kampanye ini. Satu adalah pay it forward. Jadi ketika hal baik, dia merasa itu bisa diteruskan yang lain. Ini namanya pay it forward. Dan yang kemudian dia menyebutkan tentang ini. Dok, I think kekayaan yang utama itu bukan uang, Dok. Bukan juga yang lain, tetapi adalah memberi. So I think giving is rich. Wow, saya pikir ini anak muda sudah bisa menyebutkan hal ini. Andaikan ini bisa di-share kepada yang lain, ini kayaknya akan bisa banyak orang yang tertolong permasalahan kesehatan mentalnya. Giving is not only about money or transactional things. Jadi memang value itu juga hal yang luar biasa bermanfaat. Malah kemarin ada yang bilang gini, Dok, kita nggak perlu jadi angel yang harus tumbuh sayapnya sampai luas, tetapi walaupun nggak bersayap, kita bisa membantu orang dengan apa? Say something good, positif. Ya, kemudian giving a hand, orang yang ada di sekitarnya. Betul. Bahkan kemudian juga bisa membantu orang meluruskan sesuatu hal yang keliru, dan itu nggak perlu sayapnya tumbuh. Wow, menarik lah, pakai sayap ya, Dok. Kan dipikirkan kalau angel itu harus yang bidadari bersayap. Ternyata yang masih kecil, belum tumbuh sayapnya tetap bisa membantu kepada yang lain. Artinya ketika Anda mungkin bukan seseorang yang punya harta banyak, bukan yang punya mewah, jabatan tinggi, Anda tetap bisa berbagi loh. Jadi Magtison tetap bisa berbagi ke orang. 8 ya sekarang ya. Oke, kita lanjut. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wow, ternyata banyak sekali pertanyaan di sesi ini. Dok, itu semuanya masalah-masalah psikologis, masalah kesehatan jiwa, sebenarnya kan sangat bisa dicegah. Bahkan selama pandemi ini aku melihat ada sisi baik loh. Misalnya justru karena tidak bisa kemana-mana, intensitas kebersamaan aku di keluarga menjadi meningkat, Dok. Setuju. Ternyata benar ya, kita jangan melulu bilang pandemi ini jelek ya. Jadi saya suka banget dengan pertanyaan ini, Dok. Jadi Magtison ini cerdas sekali karena apa? Seperti tadi ya kata dokter katakan bahwa di tengah cobaan, di tengah kesedihan, di tengah tantangan pasti ada hikmah positif. Dan ketika kita melihat itu secara positif, ya ini tadi sudah ada insight-nya gitu bahwa wah saya punya value punya perubahan yang bermakna loh ketika pandemi ini terjadi gitu ya, hubungan dengan keluarga semakin baik. Betul. Kemudian cara komunikasi saya juga jadi lebih, yang dulunya mungkin cuman halo Bu, dah Bu gitu ya. Jadi sekarang saya harus intens gitu dengan orang tua, dengan saudara. Jadi terima kasih sudah membagi bahwa banyak hal positif juga yang terjadi ketika kita. Jadi pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan bahwa di balik hal-hal yang disangkakan orang itu buruk dan jelek, selalu ada berliannya ya. Dan ini ternyata semakin lama di rumah kan kebersamaan menjadi meningkat. Dan kebersamaan yang meningkat ini kita bisa learning a lot yang selama ini mungkin belum bisa disampaikan. Mulai dari respect, mulai dari perhatian orang tua, mulai dari the way you can do communication lebih bagus lagi dengan keluarga. Karena kata kuncinya sekarang sebenarnya bukan dunia pendidikan hanya mengantarkan saja orang menjadi tahu, paham, tetapi soft skill untuk bisa membuat orang menjadi lebih bertanggung jawab, lebih dewasa, lebih mature, itu ada di banyak tempat. Salah satunya adalah di keluarga. Betul. Bagaimana kita menerjemahkan itu sebenarnya. Menerjemahkan, belum tentu yang di luar itu relevan, tapi ketika kita terjemahkan itu akan jadi lebih lebih tepat gitu ya. Iya.
Menarik sekali ya. Saya jadi lebih kalem karena ternyata mendengarkan tadi ya statement itu, saya jadi berpikir juga mudah-mudahan banyak yang berpikiran sama, tidak melulu berpikir bahwa masalah selama di rumah, tetapi melihat justru di rumah itu banyak hal positifnya. Ya. Oke, yang berikutnya ini rupanya ada yang bertanya kasus ini. Ada kasus, Dok, seorang komedian dia didiagnosis mengalami gangguan mental. Tetapi karena profesinya yang dianggap setiap hari itu cengengesan, oleh netizen malah dijadikan lelucon, dia dibully mungkin di komentar, disudutkan. Tapi apakah ini bisa mempengaruhi seseorang dengan enggak, ini minta langsung dijawab katanya. Ini gimana, Dok, kemudian situasi ini? Oke. Jadi pertama sebenarnya ketika kalau individu itu menyadari dia mengalami masalah, pasti dia akan mencari pertolongan ya, Dok ya. Dan orang terdekat pun pasti akan mengkonsultasikan gangguan yang sedang dialami. Dan yang lebih tepatnya adalah ketika memang itu sudah terdiagnosa ya berarti ya. Mungkin ya sudah didiagnosa. Sudah didiagnosa ya. Jadi udah ke dokter, udah ke expert lah. Dan ini yang juga pembelajaran untuk semua pihak ya, bahwa ketika seseorang itu mengalami suatu situasi, apalagi sudah dibilang didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan, seharusnya nggak boleh Dok ya, dijadikan tidak boleh disepelekan, kemudian dijadikan bahan lelucon karena sebenarnya yang bersangkutan tidak menginginkan gitu ya, dia mengalami masalah secara kejiwaan, sehingga yang perlu dilakukan adalah support. Gitu ya, ketika orang bermasalah, punya penyakit atau mengalami gangguan, mental health problem, support itu yang paling efektif. Jadi ini menarik sih sebenarnya ya, tapi yang disayangkan adalah menjadikan ini sebagai komoditi bahan lelucon gitu ya di kolom komentar. Saya rasa itu hurtful kalau yang bersangkutan membaca ataupun mungkin orang-orang terdekatnya gitu ya. Jikalau memang kita menggemari atau mengidolakan sosok-sosok yang kita anggap baik begitu, jadi A to Z-nya dia ya harusnya kita appreciate. Best and worst situation-nya dia harus kita appreciate. Jadi memang ketika terdiagnosis sebenarnya sudah ada gangguan kan begitu. Kalau itu diyakini sebagai sesuatu yang dirasakan sebagai abnormalitas secara diagnosis, berarti seluruhnya harusnya mendukung supaya bisa kembali back to normal. Tapi paling tidak adalah bisa diterima sesuai dengan kaidah-kaidah yang mengharapkan dia kembali segera bisa pulih. Bukan malah diterima kemudian dipertahankan gangguannya ini. Walaupun itu jadinya menyenangkan. Ya, harusnya kalau sudah terdiagnosa artinya pasti sudah ada profesional psikologis atau psikiatris yang membantu supaya stabil lah dia komedian ini untuk dia bisa kembali normal, karena kan pada dasarnya kalau orang mengalami gangguan itu bagaimana dia harus kembali lagi kepada realita yang ada, dia lebih adaptif gitu ya, tidak lagi hidup dalam dalam bayangan gitu ya, dalam konteks yang asing dengan lingkungannya gitu, supaya seluruh permasalahan peran yang dia jalan itu kembali seperti biasa. Itu sih sesungguhnya yang perlu kita lakukan, Dok. Iya, betul. Jadi harapannya adalah kita berharap kalaupun ada orang yang dianggap mengalami gangguan jiwa, tidak seperti zaman dulu karena mungkin dirasakan itu sakit, harus bikin malu orang, kemudian dipasung namanya. Tidak seperti itu, bagaimana bisa beradar di masyarakat, mendapatkan dukungan dan juga termasuk dukungan untuk kembali ke pengobatan, ke profesional yang menanganinya, atau bisa saja pengertiannya ada juga yang menganggap bahwa penyembuhan bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas di komunitas, di masyarakat. Mungkin itu bisa jadi tempatnya juga. Jadi bukan berarti kemudian ini dibiarkan untuk kemudian malah akhirnya dianggap nggak usah balik lagi ke normal karena dia lucu, jadi ini bikin orang jadi nggak berobat gitu jadinya ya. Jadi sebenarnya ini sama halnya, Dok. Tadi saya sempat sharing tentang belakangan ini kan ada banyak orang yang harus divaksin ya, mereka disuntik gitu. Orang yang kita tidak duga, ternyata dia tuh takut sama jarum suntik. Padahal performance look-nya tuh wah jagoan gitu ya, superhero lah gitu ya. Kelihatannya pokoknya keker gitu ya, Dok. Keren, keker, jagoan gitu. Manly. Iya, jadi ternyata
takut sama jarum suntik. Banyak itu kejadiannya loh. Ya, dan jadi yang lucunya adalah sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita punya ketakutan tertentu, kita harus sampaikan. Jangan merasa malu untuk mengakui apa yang menjadi masalah kita. Karena apa? Karena kalau kita nggak mengakui itu tadi, orang-orang jadi akan mentertawakan, memandang, ih dokter kok berlebihan banget sih, kok takut jarum, lebay gitu ya. Padahal itu bukan hal yang mudah untuk dia yang mengalami masalah. Jadi harus terbuka sehingga kita tahu, entah dia akan mengajak support system untuk bantu, ya menenangkan. Walaupun sebenarnya kalau kita udah bicara pada konteks fobia, harus terapi dok. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya saya juga ingin melanjutkan dengan pertanyaan tadi ke Mrs. Rahayu yang menyampaikan bahwa itu dia di era pandemi ini, pada waktu orang mendapatkan vaksin itu ternyata banyak yang sampai ketakutan, teriak-teriak, kabur, bahkan ada yang harusnya dijadwalkan nggak datang, menghindar. Ya, dan ini kalau tidak dibantu kan juga capaian vaksinasi menjadi rendah, kita jadi terlambat untuk mencapai herd immunity, namanya kekebalan di masyarakat. Jadi kita haruslah juga ikut membantu. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa. Ya. Jadi itu Meg Thiessen. Nah, kemudian pertanyaannya habis rupanya ini. Udah Mita. Ya, Meg Thiessen tadi itu adalah beberapa pertanyaan dari Meg Thiessen yang sudah kita bacakan dan sudah dijawab dengan sangat menarik, jelas, dan juga pastinya bermanfaat. Tetapi memang ada sebenarnya ini lagi baru saja muncul, ada titipan pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat ya. Mrs. Rahayu, ini ada pertanyaan. Masyarakat menganggap ada juga kejadian di mana orang-orang ngaku-ngaku loh gangguan jiwa, kemudian untuk cari perhatian, atau jangan-jangan untuk konten di media sosial. Ya gimana dengan hal yang seperti ini menyikapinya? Ya ini menarik karena ini baru aja nyusul pertanyaannya. Ya. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa itu biasanya atau mengalami masalah mental, dia tidak menyadari bahwa dia mengalami problem itu. Tapi orang-orang sekitar dia, terutama lingkaran terdekat, biasanya akan karena dia kadang tidak memunculkan daya kontrol. Saya ini udah berlebihan atau tidak. Kemudian banyak sekali jenis-jenis gangguan secara statistik, secara panduan psikologis itu yang bisa menegaskan ciri-cirinya muncul seperti apa gitu ya, untuk kita bisa kemudian mendiagnosa apakah yang bersangkutan benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Itu terus ada durasinya, seberapa sering muncul perilakunya. Itu memang harus dikonsultasikan ke orang yang ahli untuk menyimpulkan masalah gangguan yang dialami. Jadi antara enggan sama dia tidak tahu tuh sebenarnya kalau enggan bisa jadi dia tahu sudah didiagnosa tapi dia nggak mau minum obat. Kalau yang memang sudah perlu terapis baik secara psikologis maupun secara psikiatris. Jadi ada kejiwaan, ada depresan yang memang harus dikonsumsi. Iya. Jadi Meg Thiessen, intinya adalah kemudian di masa pandemi ini stres akan bermunculan, itu pasti. Dengan berbagai penyebab dan berbagai spektrum dan juga berbagai respon dari setiap orang untuk bisa menyelesaikan. Tetapi paling tidak, kalau bisa, ketika Anda memiliki permasalahan yang mungkin kok rasanya susah untuk saya lepas dalam waktu segera, kok kayaknya saya memang membutuhkan orang, jangan kemudian untuk membiarkannya menjadi berlarut-larut. Banyak saluran-saluran untuk bisa didapatkan, untuk mendapatkan bantuan solusi. Boleh kemudian datang ke expertnya, ke ahlinya, ya, ke para psikolog, ke psikiater, atau mungkin ke dokter, atau ke konselor, atau kemudian bisa juga menggunakan layanan-layanan konseling yang harus dipastikan dulu memang layanan konseling dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang benar-benar kredibel di bidang itu, bukan yang abal-abal, cuma antar teman, ada yang bikin grup WhatsApp untuk bantu teman, boleh-boleh saja, tapi siapa di balik itu yang bisa dimanfaatkan, kan begitu. Dan kemudian pastikan juga ketika sudah mendapat pertolongan, lakukan apa yang disarankan itu juga dengan baik, terukur, bahkan disiplin, begitu ya. Tapi mungkin Meg Thiessen juga ingin tahu apa sih sebenarnya ketika ada masalah psikologis, mental, saya harus ke psikolog atau ke psikiater, dok? Nah, di mana letak bedanya ini? Penanganan, layanan dari seorang psikolog dan psikiater. Biar Meg Thiessen juga
Jelas. ada bekal untuk membedakannya. Baik, terima kasih. Ya, Maktison sekalian, kalau kita bicara apa bedanya psikolog sama psikiater, kalau secara profesi kita saudaraan ya dok. Hanya saja beda jalur. Kalau para psikiater ini berawal dari pendidikan dokter dulu ya. Harus seorang dokter. Harus seorang dokter, kemudian backgroundnya, terus kemudian mengambil spesialis kejiwaan. Penanganan pasiennya juga biasanya menggunakan intervensi medication, jadi pengobatan. Ada obat, ya. Nah, sedangkan kami kalau di psikologi ini memang jenjang pendidikannya adalah pendidikan psikologi, kemudian profesi psikolog, dan penanganannya biasanya memang kita berawal dengan konsultasi konseling. Apabila memang kasusnya atau permasalahannya cukup kompleks, detail, maka terapi adalah salah satu hal yang kita lakukan. Gitu. Jadi kita berkolaborasi biasanya. Jikalau pada kasus-kasus gangguan tertentu, contoh bipolar, misalnya contoh ya dok ya, bipolar, selain dia berkonsultasi secara kejiwaan dengan psikiater, biasanya mereka juga akan melakukan konsultasi dengan kami para psikolog. Gitu. Jadi Maktison juga akhirnya memahami sebenarnya ketika nanti memiliki masalah, mungkin baru masalah ringan sebenarnya, bisa-bisa saja kedua pilihan ini bisa dilakukan nanti juga antara psikolog dan psikiater akan bekerja sama atau saling melengkapi ketika menangani sebuah masalah yang mungkin bisa jadi adalah kompleksitasnya membutuhkan kerjasama bersama di antara kedua profesi ini. Demikian ya. Wow, jadi hari ini saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya yakin Maktison juga jika mencermati tayangan ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan jika itu dirasakan, jangan sungkan-sungkan untuk menyebarkannya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Dan terakhir sebelum kita, ini kayaknya kalau misalnya ada penonton di sini, ini gedung banyak, rame orangnya, ini pada tepuk tangan semua. Gedungnya aja udah cakep ya. Tapi paling tidak session ini sebelum saya nanti meminta last statement dari bintang tamu saya hari ini. Tadi ada layanan yang bisa dihubungi, silahkan disampaikan lagi. Ya, saya mewakili rekan-rekan para psikolog di seluruh Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali menyampaikan bahwa Maktison jangan ragu, jangan sungkan apabila mengalami masalah terkait dengan mental, jiwa begitu ya. Silakan mengakses hotline 119 extension 8. Di sana akan langsung berbicara dengan para psikolog-psikolog yang siap menjawab dan membantu mengatasi permasalahan. Bisa langsung dari handphone? Bisa 119 hotline 119, kemudian biasanya nanti ada diterima oleh operator gitu, nanti operator akan menyampaikan mau disalurkan kemana. Jadi di hotline 119 extensionnya 8. Dan jika itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan problem psikologi, baik itu buat Maktison ataupun para sahabat semuanya. Wow, terima kasih. Terima kasih, matur suksma Kakanda, luar biasa. Luar biasa. Ketemunya malah di sini ya dok ya, karena distancing. Jadi nggak tahu. Biasanya malah beliau ini sering jadi juri-juri pageant, lomba-lomba juri putra-putri, joget bagus. Bersama dengan beliau. Ikutan ngintip. Bersama dengan beliau. Oke, jadi sekali lagi terima kasih, hari ini sangat bermanfaat semua. Terima kasih juga buat para Maktison. Tapi sebelum kita tutup session Oke Dok edisi kali ini, saya minta kepada my sister Rahayu untuk menyampaikan mungkin quote atau last statement buat para Maktison. Pesan terakhir buat para Maktison. Love, sharing, and giving. Ingat selalu untuk memberi vitamin, tidak hanya secara fisik, namun secara mental, dengan informasi-informasi psikologis dan bantuan profesional psikologis. Luar biasa. Maktison kata kuncinya tadi adalah love, sharing, and giving. Ini juga akan menjadi penutup episode kali ini. Jadi ingat sekali bahwa ketika Maktison memiliki problem dengan masalah psikologis, jangan dibiarkan. Karena saluran-saluran untuk informasinya banyak sekali yang sudah bisa dimanfaatkan saat ini, termasuk saat pandemi ini. Dan ketika misalnya ini dianggap bermanfaat, sekali lagi bagikan kepada teman-teman yang lain. Ingat selalu Maktison, Anda baru berarti sebagai manusia
bukan dari harta yang Anda miliki, bukan dari gelar yang banyak yang Anda miliki, bukan dari posisi jabatan apapun yang Anda dapatkan, tetapi sesungguhnya Anda baru bernilai sebagai manusia dari apa yang sudah sanggup Anda berikan buat orang lain. Sekian kali ini edisi Oke Dok yang banyak membahas seputaran problem psikologis. Sampai bertemu lagi di Oke Dok berikutnya hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.